Jadi hari ini gue ada trip ke Semarang dan pengen coba explore lagi dengan lensa tertua yang pernah gue punya, yaitu Helios 442. Di dunia kamera dan lensa, banyak yang udah nggak asing sama lensa vintage paling terkenal ini, Helios 58mm f2, yang dibuat di Rusia tapi bergenetik Jerman. Helios diproduksi dari akhir tahun 50-an sampai awal 90-an. Lensa ini merupakan kopi dari formula lensa Zeiss Biotar 58mm f2 yang dibuat pada tahun 1936, yang lalu di-rebrand oleh Soviet Union menjadi Helios. Menurut beberapa sumber, beberapa lensa Helios bahkan masih memiliki sedikit kandungan radioaktif di dalamnya. Oh iya, di video kali ini gue juga lagi bereksperimen dengan aspek rasio 1.9:1, karena gue baru aja update firmware Sony ATEV US3 gue jadi bisa rekam 4K DCI. Lensa ini terkenal karena karakternya yang khas, yaitu bokehnya yang berbentuk swirly, karakter flare-nya yang indah, dan juga soft contrast yang memberikan gambar sebuah karakter yang unik. Namun, dari semua karakter lensa vintage tersebut, lensa ini masih tetap mempertahankan ketajamannya di tengah frame. Tentu saja tidak setajam seperti lensa-lensa modern zaman sekarang. Kemampuannya dalam menangkap situasi pencahayaan yang sulit seperti hard light atau backlight pun tidak semulus lensa modern. Namun, itulah yang juga membuat mengapa lensa-lensa tua berbeda dari lensa modern. Alright, oke teman-teman, jadi kita ke Kampung Lasem, terus gue strolling around pakai lensa Helios 442 yang sudah lama tertinggal di dry box. Nah, gue tetap masih suka dan selalu suka sih sama lensa yang katanya syutingin Batman ini, Helios 442. Looknya tetap vintage, tetap low contrast, flare-nya bagus, ringan juga lensanya, enak dibawa kemana-mana dan bener-bener sturdy banget ya, kuat banget gitu. Tapi setelah gue jalan-jalan seharian sama lensa ini membuat gue sadar akan suatu hal bahwa lensa gue sendiri ini tidak terkalibrasi dengan baik gitu ya. Jadi ini membuat kondisi di mana lensa ini seperti rabun jauh, jadi fokus infinity-nya tuh nggak kena gitu. Jadi kita perlu mereparasi lensa ini ke pasar baru nantinya setelah pulang. Tapi besok kita masih ada 1 hari lagi di Semarang. Besok kita rencanakan ke Salatiga dan gua akan mencoba untuk memakai satu equipment yang baru gua dikirimin sama ViewTech ini. Namanya adalah Scorp 2. Ini sebuah alat yang menarik juga ya, gimbal dan ringan banget, dan payloadnya juga udah semakin lama semakin tinggi ya payload dari gimbal-gimbal kecil ini. Dan besok kita akan coba kemampuan dari gimbal ini. Oke, segitu aja buat hari ini, and see you. Salah satu tips gue kalau pakai lensa vintage, kalau lagi ada di situasi dimana gue perlu kontras dan tidak memerlukan flare yang berlebihan, gue bisa stop down lensa ini sehingga nge-cut flare dan menghasilkan gambar yang lebih kontrasti juga. Hari ini kita ke Museum Kereta Api Ambarawa. Katanya ini juga menjadi salah satu lokasi film Gadis Kretek. Pengalaman gue setelah memakai ViewTech Scorp 2 ini adalah ringan sekali ya. Biasanya gue pakai gimbal dengan merek lain itu lebih besar dan kelihatan syuting banget gitu. Kalau pakai ini rasanya lebih santai dan lebih gampang dibawa kemana-mana, dan jadi nggak gampang pegel-pegel juga. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang pakai lensa manual di kamera Sony, biar gambarnya nggak terlalu shaky, aktifin steady shot-nya, dan jangan lupa atur focal length-nya yang paling mendekati dengan focal length dari lensa yang lagi digunakan. Ini adalah salah satu tips yang sering kali gue temukan orang-orang sering lupa. Hari ini gue akan pulang ke Jakarta, tapi sebelum pulang, gue akan coba strolling kota tua Semarang dengan lensa Sony 24-105G, supaya benar-benar kerasa nih bedanya karakter lensa vintage yang sebelumnya gue pakai dan lensa modern ini yang sifatnya lebih clean dan sharp.
Dengan mencoba memakai lensa modern ini, aku langsung menyadari beberapa hal. Yang pertama adalah autofocus. Saking canggihnya teknologi sekarang, bisa aja sekarang shoot cuman pakai satu tangan begini dan hasilnya selalu fokus. Kelebihan lainnya adalah sharpness. Ketika kita memang sedang mencari gambar yang clean dan sharp, lensa modern memang tidak ada tandingannya. Soal warna, lensa modern juga benar-benar menampilkan warna yang lebih true to life. Karena teknologi lens coating yang sudah jauh lebih canggih dan juga kuat. Tapi lagi-lagi, tidak ada lensa yang sempurna. Semuanya merujuk kepada kreativitas, penyesuaian kebutuhan, dan motivasi dari gambar yang ingin kita capai. Jadi hari ini kita mau pergi ke pasar baru untuk membenarkan Helios. Yeay, silau. Silau? Let's go. Kita mau ke tempat langganan gua. Di setiap gua ada masalah kamera. Setiap gua Kena masalah hidup. Ya, kena masalah. Pasti ke toko ini. Lensanya kotor banget, Pi. Bagus gak sih? Ada karakternya. Karakter orang miskin. Anjir. Jokes aku makin lucu ya. Selamat makan. You're so beautiful. Hello. Love is wonderful. Hello world. Lagi mau ngapain nih guys? Pipis. On the next level. Kaget dia. Lensa gue ini tuh gak infinity-nya gak kena. Infinity kenapa? Lagi Banyak. Itu udah mentok ya? Infinity. Dulu waktu itu pakai buat Nikon. Oh, jadi oprek sama dia. 150 dah. Tungguin. Berapa lama? Tungguin sejam nih. Ya udah. Jangan udah, sama dah. Siap. Ini nitip dulu deh, sini udah. Buat Kalian masukkan tes lah. Ya. Sekarang eransnya Casio beli donat. Yeay, let's go. Di mana teh? Ada motor. Pasar baru. Tadinya nggak mau fokus aja ke belakang. Sudah layak digunakan. Oke, sekarang mau ngetes Helios yang sudah diservis. Yeay. Gimana? Kalian penasaran nggak? Rasanya seneng banget lihat lensa Helios gua bisa melihat jauh lagi. Kayaknya udah lama sejak gua pakai buat foto-foto di Nikon FM gua, dia belum bisa melihat jauh lagi. Gue personally suka banget karakter gambar yang sharp di tengah, terus di pinggir-pinggirnya autofocus begini, mengingatkan gua sama lensa anamorphic. Coba iseng-iseng kita bandingkan looknya dengan kamera handycam ya. Oke, perjalanan ke pasar baru sukses. Sukses. Saya sukses mereparasi lensa Helios harga 150.000. Gimana teman-teman? Excited. Alright, kita aja. Dadah. Dadah. Dadah, Mai. Dadah.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rosa. Sebelum gue akhiri video ini, gue pikir sepertinya menarik kalau gue bisa kasih perbandingan antara lensa paling modern yang gue punya dengan lensa Helios ini. Supaya bisa jadi bahan pembelajaran dalam menentukan lensa mana yang paling sesuai untuk memvisualisasikan adegan atau mood tertentu. Karena di sini gue percaya, setiap keunggulan atau kekurangan lensa bisa dipandang sebagai keunikan ketika kita pasangkan dengan konsep atau peradeganan yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Lensa Helios ini menurut gue cocok banget buat kalian-kalian yang mau eksplor dunia fotografi atau videografi. Lensa ini juga dulu gue beli ketika gue belajar videografi, sekitar 7 tahun yang lalu di tahun 2017. Belajar untuk fokus secara manual juga sangat dianjurkan buat pemula, karena disitulah baru benar-benar kita sebagai pencipta gambar bisa merasakan bahwa tiap-tiap gambar itu benar-benar kita yang buat, dan rasanya bisa mendekatkan kita dengan tiap-tiap karya yang kita shoot sendiri. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga memiliki manfaat di perjalanan kalian masing-masing. See you on the next video.